kita berternak ayam broiler itu sebenarnya simpel. Yang penting kita ngerti caprotnya udah bagus nih ya kan. Yang kedua, sirkulasi udaranya harus tepat. Yang ketiga, kita harus benar-benar memperhatikan sekamnya. Oke, nama saya Munandita Prastawa Ardi. Alamat kandang saya di Jansangan Bukirsari Cangkringan Sleman. Dan populasi kandang saya 4.000 ekor. Beternak ayam saya udah mulai dari 2017 akhir sampai sekarang udah sekitar 6 tahunan. Saya merantau 5 tahun sebelum ini terjun di ternak gitu. Karena saya pikirnya ini mau usaha apa gitu kan. Terus kemudian kan udah ada contohnya nih, tetangga udah banyak yang buat kandang gitu kan. Akhirnya saya belajar gitu dari mereka, itu tanya-tanya gitu kan, ini gimana sih kita miara ayam itu gimana gitu kan. Akhirnya dijelasin kan sama mereka, akhirnya ada ketertarikan di sana. Terus kemudian sama minta tolong juga bantuannya ke mereka gitu kan. Akhirnya ya terwujudlah gitu. Kita buat kandang dengan populasi awal 2.500 itu nggak besar ya, nggak banyak sih. 2019 saya beralih ke pakai blower gitu. Kandang ini kemudian ditutup dengan luas kandang yang masih sama gitu kan, yang tadinya muat 2.500 jadi muat 4.000 ekor kalau dikasih blower gitu sendiri. Paling kalau sore dibantu adiknya gitu buat kasih makan ayam gitu aja. Sebenarnya masih mampu ya, kita populasi 5.000, 6.000, 7.000 itu kita kelola sendiri, sebenarnya masih mampu populasi sekian itu sendiri ya. Yang penting kita ngerti, kayak misalnya di ayam broiler itu sebenarnya ada 3 faktor. Yang pertama, caprotnya udah bagus nih ya kan. Yang kedua, sirkulasi udaranya harus tepat. Yang ketiga, kita harus benar-benar memperhatikan sekamnya. Jangan sampai sekamnya itu istilahnya terlambat sampai basah gitu, jangan sampai gitu. Apa ya? Ya kalau penyakit ya yang paling parah itu saya pernah dulu gumboro, sama kemarin belum lama itu cekrek senot. Itu yang paling parah itu. Gumboro itu alhamdulillah kita bisa mengatasi. Artinya itu kan ada titik puncaknya ya kalau gumboro itu. Ketika dikasih obat nanti ada titik puncaknya, terus kemudian trennya itu mulai menurun, akhirnya bisa sembuh gitu. Tapi kalau untuk cekreh parah itu kan masuknya ke senot. Nah kalau udah sampai ke senot itu akan lebih sulit untuk diobati. Ya mau nggak mau kita harus panen gitu. Nah, menurut saya kalau cekreh itu bisa diantisipasi dengan jauh-jauh sebelumnya itu kita harus udah benar-benar ngerti gitu. Kayak misalnya kita harus benar-benar memperhatikan nggak boleh sekam sampai basah. Terus sirkulasi udara itu yang penting. Kenyamanan ayam itu kan yang penting, sama sirkulasi itu. Terus yang ketiga adalah kita harus menyediakan obat. Jadi ketika nanti ada 1-2 ekor ayam yang udah ada gejala cekreh, langsung bisa dikasih obat, biasanya insya Allah sembuh gitu. Kalau saya misalnya sekamnya belum terlalu istilahnya banyak kotoran terus ngeblok, itu biasanya saya balik dulu. Misalnya masih bisa dibalik nih, saya balik gitu. Tapi kalau udah ada lempengan-lempengan itu ya tetap harus kita seset, kita buang gitu, kita tabur tipis-tipis pakai sekam baru gitu. Seperti itu. Yang penting jangan sampai sekam itu basah gitu, karena tadi dampaknya akan sangat banyak sekali. Saya langsung mitra. Belum sempat karena kan saya backgroundnya memang bener-bener belum tahu tentang ayam gitu kan. Kalau kemitraan kan udah ada istilahnya PPL yang bisa mendampingi kan gitu. Walaupun kita pemula tapi udah ada pendampingnya kalau kita ikut mitra kan gitu, kayak PPL-nya gitu kan udah mendampingi gitu. Seperti itu. Sapronaknya bagus gitu, sapronaknya bagus, kayak bibitnya sama pakannya itu bagus gitu. Terus panennya juga suka itu, panennya ayam bisa dipanen sampai gede gitu. Biasanya kan kadang kita dibatasin sama ini udah bobot sekian nih, harus buru-buru dipanen kan, kadang-kadang ya seperti itu kan ya. Kalau chicken alhamdulillah kita konsultasi sama PPL bisa digedein gitu, buat dipanen umur gede gitu. Yang pasti kita lebih kita lebih terbantu, yang jelas kayak gitu ya. Itu kalau pakai yang produk
IoT ini kan udah canggih juga sih, udah bisa pakai internet juga, jadi udah bisa dikontrol dari jarak jauh juga gitu. Karena kalau posisi awal gitu mungkin 2 atau 3 minggu di awal itu kan kita masih banyak menggunakan kipas, maksudnya masih sering gonta-ganti kipas gitu loh. Itu kita terbantu di situ gitu, nggak harus datang ke kandang kita mindah ini, nggak harus gitu kan. Kita bisa lihat, oh suhunya misalnya, oh suhunya tercapai nih, atau oh kita butuh kipas satu lagi, itu kan bisa kita kendalikan dari jarak jauh gitu.